We're happy that we can once again gather on a Sunday to worship our Lord. Kami sangat senang karena kita bisa berkumpul sekali lagi pada hari Minggu untuk memuji Tuhan. Before we open the Bible, let us come together in prayer. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa bersama-sama. Our Father in heaven, Bapa kami di dalam surga, direct our hearts to you. arahkan hati kami kepadamu. Direct our eyes to your word. Arahkan mata kami, pandangan kami kepada firman-Mu. Direct our souls to your glory. Arahkan jiwa kami kepada kemuliaan-Mu. May you now speak to us through your Holy Spirit. Biarlah Engkau sekarang berbicara pada kami melalui Roh-Mu yang kudus. May your presence be felt here in this sanctuary. Biarlah kehadiran-Mu bisa dirasakan di sini. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami mendoakan semua hal ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. Amin. Let us open our Bibles to Jonah chapter 1. Mari kita membuka Alkitab kita ke Yunus pasal 1. Well, Jonah is a famous story. The book is not easy to find in the Bible. Meskipun Yunus adalah kisah yang sangat terkenal, tidak mudah untuk menemukannya di Alkitab. It's one of the last books in the Old Testament. Sebetulnya kitab ini adalah salah satu kitab terakhir di Perjanjian Lama. If it makes it easier, you can flip to Matthew and then work backwards. Kalau lebih mudah bagi saudara, saudara bisa membuka ke Matius lalu pergi sedikit ke belakang ya. Today we will look at Jonah chapter 1 in its entirety. Pada hari ini kita akan melihat keseluruhan dari pasal 1 kitab ini. I will invite our interpreter, Brother Jordan, to read for us in the Indonesian language once. Penerjemah akan membaca pasal ini di dalam bahasa Indonesia satu kali. Yunus 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amen. Amin. Nowadays, it's quite common to see a story being told from the villain's perspective. Akhir-akhir ini kita cukup sering melihat kisah-kisah yang diceritakan dari sudut pandang tokoh yang jahat, atau dalam kata lain, villain. There are many modern examples I could think of almost immediately, Ada banyak contoh modern yang langsung muncul di pikiran saya, such as Joker, Maleficent, Mad Max, Inception, and so on. seperti Joker, Maleficent, Mad Max, Inception, dan sebagainya. When a villain becomes the main character of the story, we call him the anti-hero. Ketika seorang villain menjadi karakter utama dalam sebuah cerita, kita menyebutnya sebagai anti-hero. There's always something interesting about an anti-hero story. Ada hal yang sangat menarik, selalu menarik tentang kisah seorang anti-hero. Most of the normal stories are told from the hero's point of view, Hampir semua kisah normal dikisahkan dari sudut pandang sang pahlawan. and these stories usually end with the good guys winning at the end of the story. Dan cerita-cerita ini biasanya berakhir dengan kemenangan orang-orang yang baik. But what about a story that is told from the villain's point of view? Tetapi bagaimana dengan kisah-kisah yang diceritakan dari sudut pandang seorang villain? We, as the audience of the story, don't really know what to expect. Sebagai penonton, kita tidak tahu harus memiliki ekspektasi seperti apa. How will this story progress? Bagaimana kisah ini akan berlanjut? How will this story come to a satisfying end? Bagaimana kisah ini dapat sampai ke akhir yang memuaskan? While anti-hero stories are usually interesting, it doesn't mean that it is easy to make them interesting. Meskipun kisah-kisah anti-hero biasanya menarik, bukan berarti mudah membuatnya semenarik itu. Because one of the hardest things in crafting an anti-hero story is audience engagement. Karena salah satu hal tersulit dalam membuat sebuah kisah anti-hero adalah melibatkan penonton. Audience engagement means to bring the audience into the story. Melibatkan penonton maksudnya membawa mereka masuk ke dalam kisah itu. Audience engagement means to tie their emotions to the ups and downs of the story. Maksudnya mengikat emosi mereka kepada naik dan turunnya kisah tersebut. Audience engagement means to direct the audience to pick a side so that there is one side to love and other side to hate. Melibatkan penonton maksudnya mengarahkan penonton untuk memilih sisi, supaya ada satu sisi yang disukai dan satu pihak lain sisi yang dibenci. In a normal story, audience engagement is fairly easy. Dalam sebuah kisah yang normal, mudah untuk melibatkan penonton. We are encouraged to side with the hero who is one of the good guys. Kita terdorong untuk mendukung sang pahlawan karena dia adalah seorang yang baik. We can cheer happily for the hero because the hero's victory agrees with our moral standards. Kita bisa dengan lega mendukung sang pahlawan karena kemenangannya selaras dengan standar moral kita. But in an anti-hero story, we, the audience, are brought into a great dilemma. Tetapi dalam sebuah kisah anti-hero, penonton dibawa kepada sebuah dilema yang besar. Naturally, the story encourages us to sympathize with the main character. Tentu, kisahnya pun mendorong kita untuk bersimpati dengan sang karakter utama. But at the same time, all of us like to think that we are the good guys, regardless of our moral standards. Tapi pada saat yang sama, kita semua suka berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang baik, tidak peduli standar moral kita. Oh, how can such a great and good person as I am sympathize with this main character who is supposedly evil? Bagaimana mungkin seorang yang baik seperti saya bisa bersimpati dengan karakter utama yang katanya jahat? So the great question about an anti-hero story is this. Jadi pertanyaan besar dari sebuah kisah anti-hero adalah ini. Whose side will I actually take? Sisi manakah yang akan saya ambil? And this great dilemma is what makes an anti-hero story interesting. Dan dilema besar inilah yang membuat sebuah kisah anti-hero menarik. How does an anti-hero story reconcile this dilemma? Bagaimanakah sebuah kisah anti-hero mendamaikan dilema ini? It's usually done in one of these two ways. Biasanya dengan salah satu dari kedua cara berikut. The first way is to make the anti-hero progress from being evil to being good. Cara yang pertama adalah dengan membuat sang anti-hero berubah dari jahat menjadi baik. The second way is to convince you that the anti-hero is actually not evil
but good. Cara yang kedua adalah dengan meyakinkan saudara bahwa sang antihero sebenarnya tidak jahat, melainkan dia itu sebetulnya baik. Even if evil should come out of him, he is not the one to be blamed. Meskipun kejahatan muncul darinya, ia tidak pantas dipersalahkan. If you tell a story like this, even a villain can be the hero. Kalau saudara menceritakan sebuah cerita seperti ini, bahkan seorang penjahat pun bisa menjadi pahlawan. I suppose up to this point you expect me to tell you that the story of Jonah is also an anti-hero story. Saya rasa sejauh ini saudara mungkin mengira bahwa saya akan mengatakan bahwa kisah Yunus pun adalah sebuah cerita antihero. Actually, no. Tapi tidak. The story of Jonah is not an anti-hero story, but an anti-villain story. Kisah Yunus bukanlah sebuah kisah anti-hero, tetapi sebuah kisah anti-villain. Because in an anti-hero story, you think the main character is the villain, but he will prove himself to be the hero. Karena dalam sebuah kisah anti-hero, saudara merasa bahwa sang karakter utama adalah seorang villain, tetapi ia akan menunjukkan setelahnya bahwa ia sebenarnya adalah seorang pahlawan. However, when the Israelites first read the story of Jonah, they would have thought that Jonah was the hero. Tapi ketika orang-orang Israel pertama membaca kisah Yunus, mereka pasti berpikir bahwa Yunus adalah sang pahlawan itu. But in the story, he will actually prove himself to be the villain instead. Tapi di dalam kisah ini sebenarnya ia akan membuktikan bahwa dia adalah seorang villain. Why? Mengapa? To start off, because Jonah was not a false prophet. Pertama, karena Yunus bukanlah seorang nabi palsu. At that time, many Israelites, including the royal family and the aristocrats, were Baal worshippers. Pada saat itu, banyak orang Israel, termasuk keluarga kerajaan dan para aristokrat, adalah penyembah-penyembah Baal. But Jonah was one of the faithful remnant who worshipped the Lord. Tetapi Yunus adalah salah satu orang setia yang tersisa yang menyembah Tuhan. Not only that, there were also many false prophets of the Lord at that time. Bukan hanya itu, ada banyak nabi palsu Tuhan pada waktu itu. They prophesied about peace and prosperity, Mereka menubuatkan damai dan kemakmuran. but they did not receive these messages from the Lord. Tapi mereka tidak mendapatkan pesan-pesan ini dari Tuhan. However, Jonah was actually a legitimate prophet of the Lord. Tetapi Yunus memang adalah seorang nabi Tuhan yang sah. As a prophet of God, he would have been viewed as a legitimate spiritual leader by the faithful Israelites. Sebagai seorang nabi Allah, ia dipandang sebagai seorang pemimpin rohani yang sah oleh orang-orang Israel. Even though the book of Jonah was about Jonah's disobedience, Meskipun kitab Yunus adalah tentang ketidaktaatan Yunus, I bet most of the Israelites back then could sympathize with him perfectly. saya percaya banyak orang Israel pada zamannya dapat bersimpati dengannya. Imagine yourself in their place. Bayangkan saudara adalah diri mereka. If God would offer salvation to the most evil people on earth, to Kalau- those who threaten to destroy your country and your religion, Kalau Allah menawarkan keselamatan kepada orang-orang paling jahat di dalam dunia, kepada orang-orang yang mengancam dan akan menghancurkan negara dan agamamu, would you agree with God? apakah kau akan setuju dengan Allah? And if you disagree with God, do you have the guts to actually disobey God? Dan kalaupun saudara tidak setuju dengannya, apakah saudara cukup berani untuk tidak menaatinya? Well, Jonah did it. Yunus benar-benar melakukannya. He held to his nationalistic principles and disobeyed God in the most dramatic way possible. Ia berpegang kepada prinsip-prinsip nasionalistiknya dan tidak menaati Allah dalam cara-cara yang amat dramatis. Deep down, the Israelites respected Jonah as their hero. Jauh di dalam hati mereka, orang-orang Israel menghormati Yunus sebagai pahlawan mereka. But Jonah was no hero. Tapi Yunus bukanlah seorang pahlawan. He was a disobedient prophet. Ia adalah seorang nabi yang tidak taat. If you can't fully appreciate the weight of this sentence, allow me to say it another way. Kalau saudara tidak bisa benar-benar mengerti signifikansi dari kalimat ini, izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Out of all the prophets of God, Dari semua nabi sejati Allah, Jonah was the only one who explicitly disobeyed God. Yunus adalah satu-satunya yang dengan eksplisit tidak menaati Allah. The
closest example of a prophet's disobedience we can find in the Bible is Moses. Contoh paling dekat akan ketidaktaatan seorang nabi yang bisa kita temukan di dalam Alkitab adalah Musa. God commanded Moses to strike the rock once so that the water would flow out from it for the thirsty Israelites. Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu satu kali supaya air mengalir keluar bagi orang-orang Israel yang haus. But because Moses was so frustrated at the people, he struck the rock twice in anger instead. Tetapi karena Musa begitu frustasi dengan bangsa itu, ia memukul batu itu 2 kali dalam kemarahannya. Now I will ask your opinion. Nah, saya mau menanyakan pendapat saudara. Do you think Moses disobeyed God? Apakah Musa tidak menaati Allah? Well, Moses was not frustrated at God. Musa tidak frustasi kepada Allah. He was just frustrated at the Israelites, and rightly so. Ia hanya frustasi akan orang-orang Israel, kemarahan yang sah-sah saja. Even God himself was frustrated at the Israelites. Bahkan Allah sendiri pun merasa frustasi dengan mereka. As for striking the rock, Moses did obey God. Musa juga taat saat memukul batu itu. He just struck the rock once more after that. Tapi ia hanya memukul batu itu 1 kali lagi setelah itu. But for this error that seems so small to us, Moses, the great prophet, was punished heavily. Tapi meskipun kesalahan ini terasa kecil bagi kita, Musa sang nabi agung itu dihukum begitu besarnya. So that he could not enter the promised land in his lifetime. Sampai-sampai ia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dalam zamannya. He was sentenced to death in the wilderness, and he never saw the fulfillment of God's promise with his own 2 eyes. Ia mati di padang gurun dan ia tidak pernah melihat penggenapan janji Allah dengan matanya sendiri. If Moses was punished so heavily for such a minute error, kalau Musa dihukum dengan begitu besar karena kesalahan yang begitu kecil, what about Jonah then? bagaimana dengan Yunus? God commanded Jonah saying, "Arise, go to Nineveh." Allah memerintahkan Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. And Jonah did arise, but not to go to Nineveh. Dan Yunus pun bangkit tetapi tidak pergi ke Niniwe. Instead, he ran toward the opposite direction to a port named Joppa. Ia malah pergi ke arah sebaliknya, ke sebuah pelabuhan yang bernama Yafo. Now, there's something you should know about Joppa. Ada sesuatu yang saudara harus ketahui tentang Yafo. It was not within the borders of Israel. Tempat tersebut tidak di dalam perbatasan Israel. Joppa was a Gentile port in a Gentile country. Yafo adalah pelabuhan non-Yahudi atau kafir di negara yang kafir juga. And soon, Jonah will board a Gentile ship and sail with Gentile sailors. Dan tidak lama setelah itu, Yunus pun akan naik kapal seorang kafir dan berlayar dengan pelaut-pelaut kafir ke Tarsis. Toward Tarshish, another Gentile city across the Mediterranean Sea. Sebuah kota kafir lainnya di seberang laut Mediterania. Why did Jonah choose to go to a Gentile port and board a Gentile ship? Mengapa Yunus memilih pergi ke sebuah pelabuhan kafir dan berlabuh dalam sebuah kapal kafir? Well, there's no doubt about Jonah's intention. Tentu kita bisa melihat keinginan Yunus dengan jelas. The text tells us very clearly. Karena perikop menyatakannya dengan jelas. In fact, it is said twice in verse 3, Jonah was fleeing from the presence of the Lord. Bahkan hal ini dikatakan 2 kali di ayat 3 bahwa Yunus sedang lari dari hadapan Tuhan. That's the reason. Itulah alasannya. Jonah received the command of God. Yunus telah menerima perintah Allah. And Jonah understood the command perfectly. Dan Yunus pun sungguh mengerti perintah tersebut. But Jonah wanted nothing to do with God's plan of salvation. Tetapi Yunus tidak mau berurusan dengan rencana keselamatan Allah. And so he fled. Dan karena itulah ia lari. When you open the Bible to read it, what are the hardest parts for you? Ketika saudara membuka Alkitab dan membaca Alkitab, apa saja bagian-bagian paling sulit bagi saudara? Is it a problem of evil in Genesis 3? Apakah problema kejahatan di Kejadian 3? Or is it apocalyptic literature like the book of Revelation? Atau literatur apokaliptik seperti kitab Wahyu? Oh, these are hard to read, aren't they? Bagian-bagian ini memang sulit dibaca, tidak? But for me, the hardest parts of the Bible are actually the parts that are easiest to understand.
Tapi bagi saya, bagian-bagian tersulit di Alkitab adalah bagian-bagian yang paling mudah dimengerti. So easy, in fact, that I cannot turn aside to avoid it. Bagian-bagian yang begitu mudah sampai saya tidak bisa lari darinya. The Ten Commandments, 10 perintah Allah, the Sermon on the Mount, khotbah di bukit, the betrayal of the apostles. pengkhianatan para rasul. These are the hardest parts for me to read. Bagian-bagian ini begitu sulit untuk saya baca. They're hard precisely because I understand it, but I don't want to do it. Sulit karena saya mengerti maknanya, tapi saya tidak mau melakukannya. And so what do we do instead? Bukannya taat, apa yang kita lakukan? We flee from the presence of God. Kita lari dari hadapan Allah. Let's just not think about Him before I make up my mind. Saya tidak usah memikirkan Allah sebelum saya mengambil keputusan. Let's just not read the Bible today. Mungkin hari ini saya tidak usah membaca Alkitab dulu. But doing these things only make us sadder and sadder. Tetapi melakukan hal-hal ini hanya akan membuat kita lebih dan lebih sedih lagi. Because to flee from the presence of the omnipresent God is ultimately futile. Karena lari dari hadapan Allah yang Maha Ada adalah sebuah kesia-siaan. In Psalm 139, King David meditated upon the omnipresence of God. Di Mazmur 139, Raja Daud merenungkan kemahahadiran Allah. He said, starting from verse 7, Ia berkata di ayat 7 dan seterusnya, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you're there. If I make my bed in Sheol, you're there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me." Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. In short, the psalm tells us that we cannot outrun God. Singkatnya, Mazmur ini mengatakan bahwa kita tidak bisa lari dari Allah. And Jonah the prophet would have known this psalm very well. Dan Yunus sang nabi tentu begitu mengenali Mazmur ini. So why would he do something as irrational as to flee from the Almighty? Jadi untuk apa ia lari dari Sang Maha Kuasa, sebuah hal yang begitu irasional? Because behind this irrational action stands an irrational desire. Karena di balik perbuatan yang tidak rasional ini ada sebuah hasrat yang tidak rasional. Sin. Dosa. It was sin that told Jonah that disobedience made more sense than obedience. Dosalah yang memberitahu Yunus bahwa ketidaktaatan lebih masuk akal daripada ketaatan. It was sin that told Jonah that God was wrong and Jonah was right. Dosalah yang memberitahu Yunus bahwa Allah salah dan Yunus benar. Sin, either action or thought, is by nature irrational. Dosa dalam pikiran maupun perbuatan secara natur adalah tidak rasional. Jonah knew that he could not run away from God. Yunus tahu benar bahwa ia tidak bisa lari dari Allah. But because of sin, he would rather choose to pretend to be running away from God. Tetapi karena dosa, ia lebih memilih lari dari Allah. And so Jonah deceived himself. Dengan begitu Yunus sedang membohongi dirinya sendiri. He thought maybe, just maybe, if he runs away from the land of Israel, he might just be a little bit farther away from God. Ia berpikir bahwa mungkin kalau ia lari dari tanah Israel, ia mungkin bisa pergi jauh dari Allah. But in actuality, all these things are just self-deception. Tetapi pada kenyataannya ia hanya membohongi dirinya sendiri. They're just convenient irrationality. Semua yang ia lakukan adalah ketidakrasionalan. It's easy to look at Jonah and think that his actions just make no sense. Mudah bagi kita melihat Yunus dan berpikir bahwa hal yang ia lakukan tidak masuk akal. But do you realize that sometimes we think like that too?
Tapi kalau saudara-saudara, tidakkah kita seperti Yunus juga? There are times when we know what we want to do is not right, Ada saat-saat di mana kita tahu bahwa hal-hal yang ingin kita lakukan tidak benar. and our sinful desires are challenged on all sides. Dan keinginan-keinginan berdosa kita ditantang dari semua sisi By the word of God, oleh firman Allah, by the moving of the Holy Spirit, oleh pergerakan dari Roh Kudus, by the examples of other Christians, oleh contoh-contoh orang Kristen lainnya, and by our own conscience condemning ourselves. dan oleh hati nurani kita sendiri yang menghakimi kita. So what do? Jadi apa yang kita lakukan? We shut down our thoughts. Kita menutup pikiran kita rapat-rapat. We put the Bible away from our side. Kita tahu Alkitab kita jauh-jauh dari pandangan kita. We keep our prayers short and we don't think much about what we say. Kita berdoa dengan singkat dan kita tidak terlalu memikirkan kata-kata yang kita katakan. And we slowly distance ourselves away from the church, Dan perlahan-lahan kita mulai menjauhi gereja. especially from the brothers and sisters who remind us what godliness means. Terutama dari saudara-saudari yang mengingatkan kepada kita akan kesalehan sejati. And we think just maybe we can take one step further away from God. Dan kita pun berpikir mungkin saja kita bisa satu langkah lagi lebih jauh dari Allah. And sometimes life just seems smooth and easy when we disobey God. Dan kadang-kadang hidup rasanya lancar dan mudah ketika kita tidak taat kepada Allah. You know, Jonah might have been so relieved when he saw a ship at Joppa which is going to Tarshish. Mungkin Yunus lega ketika melihat kapal di Yafo yang akan berlayar ke Tarsis. It's rare to find the right ship going to the right place in those days, Pada zaman itu sulit sekali menemukan kapal yang tepat yang akan berlayar ke tempat yang tepat juga. because ships traveled slowly back then. Karena berlayar dengan kapal mengambil banyak waktu pada waktu itu. And there were only a few months every year when the sea was calm enough to sail through it. Dan lautan juga hanya tenang untuk beberapa bulan untuk kapal bisa berlayar. When Jonah saw the ship, he might have said this to himself. Ketika Yunus melihat kapal itu, mungkin ia berkata kepada dirinya sendiri, Wow, everything is going so smoothly. wah, semuanya sedang berjalan dengan sangat lancar. Maybe God understands my difficulty Mungkin Allah mengerti kesulitan saya and has provided me with an escape. dan telah memberikan saya jalan keluar. But to succeed in disobedience is like driving a broken car. Tetapi berhasil dalam ketidaktaatan itu seperti mengendarai mobil yang rusak. The only time a broken car can move is when it's rolling down the hill. Satu-satunya waktu di mana mobil tersebut bisa bergerak adalah saat ia sedang melewati jalan yang miring. While the car's moving, you might think that your plan is working well. Saat mobil ini sedang berjalan, mungkin saudara berpikir bahwa rencanamu sedang berhasil. One of the biggest punishments that God can give is to make someone succeed in disobedience. Salah satu hukuman terbesar yang bisa Allah berikan adalah membiarkan seseorang berhasil dalam ketidaktaatan. The right way to determine God's will is not how smooth the plan is. Cara yang benar untuk menentukan kehendak Allah bukanlah melalui lancarnya jalanmu. The only right way to gauge God's will is God's word. Satu-satunya cara untuk memperkirakan kehendak Allah adalah firman Allah. And if you obey God's word, then you are on the right path. Saat saudara sedang mentaati firman Tuhan, saudara sedang ada di jalan yang benar. The right path for Jonah is to take the road to Nineveh. Jalan yang benar bagi Yunus adalah untuk mengambil jalan ke Niniwe. If Jonah really succeeded in fleeing to Tarshish, it would have meant that God had completely forsaken him. Kalau Yunus berhasil lari ke Tarsis, berarti Allah telah meninggalkannya. But the Lord is a merciful God. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. In his loving kindness, he hurled a great wind upon the sea and threw the ship into a terrible storm. Dalam kasih setianya, ia mengirimkan angin ribut dan melempar kapal itu kepada sebuah badai yang besar. Isn't it interesting that God sometimes sends us troubles to bless us? Bukankah menarik bahwa Allah terkadang mengirim kesulitan untuk memberkati kita? Well, the text doesn't tell us how, but the Gentile sailors immediately recognized that the storm was unnatural. Meskipun perikop ini tidak terlalu menjelaskan, tetapi pelaut-pelaut kafir ini langsung menyadari bahwa badai tersebut sangat tidak biasa.
You see, the sailors from Joppa, they were experienced mariners. Pelaut-pelaut dari Yafo adalah pelaut-pelaut yang sangat berpengalaman. The storm must be very terrifying because even the ship threatened to break up. Pasti badai tersebut sangat mengerikan karena bahkan kapal mereka hampir hancur. Somehow, by God's providence, they knew the storm was supernatural and they were very afraid. Dan di dalam providensi Allah, tidak tahu bagaimana, tetapi mereka tahu bahwa badai tersebut adalah badai yang supernatural dan mereka pun takut. So, being polytheistic pagans, what did they do? Jadi sebagai orang-orang kafir yang politeistik, apa yang mereka lakukan? Immediately they all began to pray, each to the gods they knew. Mereka langsung berdoa kepada ilah-ilah yang mereka ketahui. But the storm did not die down. Tetapi badai tersebut tidak kunjung reda. The sailors, not knowing the situation, were confused and they were panicking. Para pelaut ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka pun bingung dan panik. Every god they prayed to did not respond. Doa-doa mereka tidak dijawab oleh ilah-ilah yang mereka kenali. And as they moved down the list of all the gods they know, performing the specific rituals to their best knowledge, Dan saat mereka sampai ke akhir dari daftar ilah-ilah yang mereka ketahui, dan setelah melakukan semua ritual-ritual yang mereka ketahui, the sea grew more and more tempestuous, and they felt more and more helpless. laut itu pun semakin kuat dan kacau, dan mereka pun semakin merasa tidak berdaya. When praying didn't help, they immediately moved on to solving the issue pragmatically. Ketika doa tidak menghasilkan apa-apa, mereka pun langsung mencari solusi yang pragmatis. Maybe if we lighten the ship, it won't break in a storm. Mungkin kalau kita meringankan kapal ini, ia tidak akan hancur dalam badai. So they started throwing the cargo from the ship one by one. Jadi mereka mulai melempar muatan-muatan dari kapal tersebut satu persatu. At this point, they were no longer thinking about making money. Pada titik ini mereka sudah tidak peduli akan menghasilkan uang. They were just trying their best to survive the storm. Mereka hanya mencoba untuk selamat dari badai itu. But still, it did not help. Tapi hal ini pun tetap tidak membantu sama sekali. Cracks were forming on the ship, Kapal itu mulai retak. and the seawater was filling up the ship quickly. Air laut mulai mengisi kapal itu dengan cepat. Everyone was running around, shouting at each other, praying desperately for some gods to help them. Orang-orang lari ke sana kemari, berteriak kepada satu sama lain sambil terus memohon supaya ada ilah yang dapat membantu mereka. But none of these gods came to help. Tetapi tidak ada ilah-ilah yang datang menolong mereka. While everyone was busy on the ship, Selagi orang-orang ini sibuk di atas, then there was Jonah sleeping in the basement of the ship. Yunus masih tidur lelap di ruang bawah kapal tersebut. So the captain of the ship woke him up and commanded him, "How could you be sleeping at this time? Arise and call out to your God." Jadi nahkoda kapal pun membangunkannya dan memerintahkan kepadanya, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu." And here you can hear the desperation in the captain's tone in verse 6. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Di sini saudara bisa mendengar keputusasaan dalam suara sang nahkoda. Di ayat 6, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita supaya kita tidak binasa. When we see Jonah being sound asleep during the storm, Saat kita melihat Yunus tidur nyenyak dalam badai tersebut, our immediate response might be, how could Jonah still sleep in such a situation? respon pertama kita mungkin adalah, bagaimana mungkin Yunus bisa terus tidur dalam situasi seperti ini? Well, it's because shutting down his senses brought him some comfort while he was fleeing from the presence of the omnipresent God. Jawabannya adalah dengan memati rasakan indranya, ia dapat merasa lebih tenang dalam pelariannya dari hadapan Allah yang maha hadir. The storm outside the ship was nowhere near terrible as the storm in his heart. Badai di luar kapal tersebut tidak dapat menandingi badai yang ada di dalam hatinya. While the Gentile sailors were praying in the storm, there was no answer, no explanation, and no solution. Ketika pelaut-pelaut kafir tersebut sedang berdoa di dalam badai tersebut, mereka tidak menemukan jawaban, penjelasan, maupun solusi. Brothers and sisters, at this point of the story, would you have pity on them?
Saudara-saudari, sampai pada titik ini, apakah saudara akan merasa kasihan kepada mereka? Can you imagine yourself being in a situation, a terrible situation, where there is no answer, no explanation, and no solution? Apakah saudara bisa membayangkan dirimu di dalam sebuah situasi di mana saudara tidak menemukan jawaban, penjelasan, maupun solusi? If they didn't know the great God who was behind the great winds and the great waves, how could they interpret the situation right? Kalau mereka tidak mengenali Allah yang ada di balik semua dari situasi yang sulit ini, bagaimana mereka dapat menafsirkan situasi itu dengan baik? And how would they possibly know what to do? Dan bagaimana mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan? When I read about the sailors, it reminds me of the people around us who don't know God. Saat saya membaca tentang pelaut-pelaut ini, saya teringatkan akan orang-orang sekitar kita yang tidak mengenali Allah. You know, life is very confusing for them. Hidup sangat membingungkan bagi mereka. Suddenly there's a pandemic. Tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan sebuah pandemik. After the pandemic comes a global financial crisis. Setelah pandemi tersebut, tiba-tiba muncullah sebuah krisis moneter global. And after the financial crisis comes rumors of war. Dan setelah krisis moneter tersebut, muncullah rumor-rumor akan perang. In society, there's an absence of ethical standards. Di dalam khalayak ramai, kita tidak menemukan standar etika. In schools and universities, educators are deconstructing meanings. Di sekolah-sekolah dan universitas, kaum-kaum edukator sedang mendekonstruksi makna. In the political world, people are being polarized to the extremes. Dalam dunia politik, orang-orang sedang dipolarisasikan ke ujung-ujung ekstrim. And the people of the world are just like the sailors in the book of Jonah. Mereka sama seperti pelaut-pelaut di kitab Yunus. When they see the storm that is threatening to break their ship, and they ask one another, what is going on? Ketika mereka melihat badai yang akan menghancurkan kapal mereka dan mereka bertanya kepada satu sama lain, apa yang sedang terjadi? There is a deafening silence. Ada sebuah keheningan yang menyayat hati. Their worldview cannot give them a satisfactory answer. Cara pandang dunia mereka tidak bisa memberikan mereka jawaban yang memuaskan. But we do. Tapi yang cara pandang kita bisa. We know how the world came to be. Kita tahu bagaimana dunia ini diciptakan. We can explain how the world ended up in such a mess. Kita bisa menjelaskan mengapa dunia ini begitu rusak. But most importantly, we have come to know the way, the truth, and the life. Tetapi lebih penting lagi, kita sudah mengenali sang jalan kebenaran dan hidup. Who will get us out of this mess. Yang akan membawa kita keluar dari kerusakan ini. When you recognize that you have the worldview that can explain the world from the beginning to the end. Ketika saudara mengakui bahwa saudara memiliki cara pandang dunia yang dapat menjelaskan dunia dari awal hingga akhirnya. Then you have come to understand that your prophetic role in this unbelieving world. Maka saudara telah mengerti panggilan kenabian saudara di dunia yang sudah jatuh ini. So what is your response? Jadi apakah respon saudara? Are we eager to fill that existential void with God's truth? Apakah kita siap mengisi lubang eksistensial tersebut dengan kebenaran Allah? Or are we indifferent to their spiritual crisis? Atau apakah kita tidak peduli dengan krisis spiritual mereka? Make no mistake, as someone who has received the word of God, you are in a sense a prophet of God. Jangan salah saudara, sebagai seorang yang sudah menerima firman Tuhan, dalam satu pengertian, saudara adalah seorang nabi Allah. When you look at the people of the world who are panicking in the storm of life, ketika saudara bertemu dengan orang-orang di dalam dunia ini yang sedang panik di dalam badai kehidupan, will you open your mouth and interpret the storm for them? Apakah saudara akan membuka mulutmu dan menjelaskan badai ini bagi mereka? And most importantly, will you point them to the one who calms the storms? Dan lebih penting lagi, apakah saudara akan menunjuk mereka kepada Ia yang dapat mendamaikan badai? I don't know what your answer is. Saya tidak tahu apa jawabanmu. But as for Jonah, he was definitely indifferent. Tetapi Yunus jelas-jelas tidak peduli. He had the true worldview to interpret the situation right.
yang memiliki cara pandang dunia yang benar untuk menjelaskan situasi tersebut dengan benar, Jonah knew why the supernatural storm came to them. Yunus tahu dengan jelas mengapa badai supernatural tersebut datang. Jonah knew the mighty God who was behind the storm. Yunus mengenali Allah Maha Kuasa yang ada di balik badai tersebut. And Jonah knew exactly how to respond to the storm. Dan Yunus pun tahu dengan jelas cara yang tepat untuk berespon kepada badai itu. As an Israelite, he could have shared the truth to the sailors. Sebagai seorang Israel, ia bisa saja membagikan kebenaran kepada pelaut-pelaut itu. But he didn't yet. Tapi ia belum melakukannya. As a prophet of God, Jonah had direct verbal access to Yahweh. Sebagai Nabi Allah, Yunus memiliki akses verbal langsung kepada Tuhan. He could have prayed to God to quieten the storm. Ia bisa saja berdoa kepadanya untuk menenangkan badai tersebut. But he didn't. Tapi ia tidak melakukannya. I don't know if you realize this, Saya tidak tahu apakah saudara-saudara itu tidak. but when the captain woke him up and asked him to call upon his God, Ketika nahkoda itu membangunkannya dan meminta kepadanya untuk berseru kepada Allahnya, Jonah chose to be silent. Yunus memilih untuk diam. And we know exactly why he didn't pray. Dan kita tahu jelas mengapa ia tidak berdoa. Of course, Jonah would not pray to God, Tentu Yunus tidak akan berdoa because Jonah was fleeing from the presence of God. karena ia sedang lari dari hadapan Allah. If he now prays to God, God would then require an answer from him about his disobedience. Kalau sekarang ia berdoa kepadanya, Allah tentu akan menuntut jawaban darinya akan tidak-taatannya. In fact, do you realize that the captain's command was actually very similar to God's command? Bahkan apakah saudara sadar bahwa perintah nahkoda tersebut sangat mirip dengan perintah Allah? God commanded in verse 2, arise and call out against Nineveh. Di ayat 2 Allah berkata, bangunlah dan berserulah kepada Niniwe. While the captain commanded in verse 6, arise and call out to your God. Dan nahkoda itu memerintahkan di ayat 6, bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. It is so ironic that a prophet of God should be told by a Gentile to pray to God. Sangat ironis bahwa seorang nabi Allah harus diperintahkan oleh seorang kafir untuk berdoa kepada Allah. God was reminding Jonah about his prophetic role through the mouth of this Gentile captain. Di sini Allah sedang mengingatkan Yunus tentang panggilan kenabiannya melalui bibir nahkoda kafir ini. And still Jonah rejected his prophetic responsibility a second time. Tetapi Yunus tetap menolak tanggung jawab kenabiannya. In the midst of their confusion, the sailors proposed to cast lots. Di tengah-tengah kebingungan mereka, para pelaut itu mengusulkan untuk membuang undi. And the lot fell on Jonah by God's providence. Dan di dalam providensia Allah, undi tersebut jatuh terhadap Yunus. Immediately the sailors bombarded him with questions. Para pelaut tersebut langsung membombardirnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tell us on whose account this evil has come upon us. Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh What is your malapetaka ini. occupation? Apa pekerjaanmu? And where do you come from? Dari mana engkau datang? What is your country? Apa negaramu? And what of what people are you? Dan dari bangsa manakah engkau? And Jonah gave an honest and important answer. Dan Yunus pun memberikan jawaban yang jujur dan penting. I am a Hebrew and I fear the Lord, Yahweh, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Yahweh, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. When the word sea was mentioned, every light was blinking. Saat kata lautan disebutkan di sini, lampu-lampu pun terus menyala. And the sailors were in disbelief. Dan para pelaut-pelaut ini pun begitu terkejut. These sailors were religious pagans. Mereka adalah orang-orang kafir yang religius. They knew how serious Jonah's disobedience was. Mereka mengerti bahwa ketidaktaatan Yunus begitu serius. You disobeyed the God who made the sea and you dare sail into the sea? Engkau sedang lari dari Allah yang menciptakan lautan dan engkau lari ke lautan. For the Gentiles, there's a God for every location. Bagi orang-orang kafir, ada ilah untuk setiap lokasi.
So if you are on the bad side of a god of that location, you don't go to that location. Jadi kalau saudara sedang tidak baik dengan ilah dari lokasi itu, jangan pergi ke tempat itu. What about the God who made the whole wide world? Tapi bagaimana dengan Allah yang menciptakan seluruh dunia ini? Now the sailors knew that Jonah was the problem and the Lord, Yahweh, was behind the storm. Sekarang mereka tahu bahwa Yunus adalah masalahnya dan bahwa Tuhan Yahweh ada di balik badai tersebut. But the problem was the sailors didn't quite know the Lord. Tapi masalahnya pelaut-pelaut tersebut tidak mengenali Tuhan. They didn't know what to do. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. So naturally they had to ask the expert, who was Jonah himself. Jadi tentu mereka harus bertanya pada sang ahli Yunus sendiri. So they said to him, "What shall we do to you that the sea may quiet down for us?" Jadi mereka bertanya, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda? For the sea grew more and more tempestuous. Sebab laut semakin bergelora. At this point, Jonah could have said, "Bring me back to Joppa, Di titik ini seharusnya Yunus berkata, bawa aku kembali ke Yafo. because the Lord wants me to go to Nineveh." Karena Tuhan menginginkan aku pergi ke Niniwe. But Jonah didn't say that, Tetapi Yunus tidak mengatakan hal itu. because he was determined to never obey God and preach to the people of Nineveh. Karena ia begitu bertekad untuk tidak mentaati Allah dan berkhotbah ke orang-orang Niniwe. And here he rejected his prophetic role the third time. Dan di sini pun ia menolak panggilan kenabiannya ketiga kalinya. Notice that when the sailors asked Jonah all the questions, Jonah answered every question except one. Perhatikan bahwa saat pelaut-pelaut tersebut menanyakan Yunus semua pertanyaan ini, Yunus menjawab semua pertanyaan kecuali satu. What is your occupation? Apa pekerjaanmu? Jonah didn't want to obey. Yunus tidak mau taat. But he knew that there was another way out. Tapi ia mengerti bahwa ada jalan keluar lainnya. And that way is death. Dan jalan itu adalah kematian. If Jonah dies, then the storm would have accomplished its task and the sea would have come down for the sailors. Kalau Yunus mati, maka badai tersebut akan memenuhi tugasnya dan lautan pun akan menjadi tenang bagi pelaut-pelaut tersebut. Choosing between Nineveh's salvation and his own death, Jonah chose death. Antara keselamatan Niniwe dan kematiannya sendiri, Yunus memilih kematian. He thought his death was his victory against God. Ia pikir kematian adalah kemenangannya akan Allah. How can you threaten a man who doesn't fear death? Bagaimana kamu bisa mengancam seorang yang tidak takut kematian? And so Jonah told the sailors, there's a way out. Jadi Yunus pun memberitahu pelaut-pelaut itu ada jalan keluar. Pick me up and throw me into the sea. Angkatlah aku dan lemparkanlah aku keluar ke dalam laut. Then the sea will quiet down for you, Maka lautan ini akan menjadi tenang bagimu. because the sea is after my life. Karena lautan ini menginginkan nyawaku. But the sailors did not immediately do what Jonah suggested. Tetapi para pelaut itu tidak langsung mengikuti apa yang Yunus katakan. Instead, they tried to row back to land. Malahan mereka mencoba berdayung kembali ke daratan. Well, in the original language, the exact words were they dig their oars deeper into the water. Secara harafiah dalam bahasa aslinya kata-kata yang digunakan adalah mereka menggali dayung mereka lebih dalam lagi ke dalam air. If this is not a life and death situation, the scene is almost comical. Kalau ini bukanlah sebuah situasi hidup atau mati, adegan ini sangat menggelikan. Can you picture a group of men rowing in the middle of the sea? Dapatkah saudara membayangkan sekelompok pria berdayung-dayung di tengah-tengah lautan? While the craziest storm is tearing the ship apart? Saat badai yang begitu besar sedang menghancurkan kapal tersebut. And then their best plan was, let's row harder to leave this storm. Dan rencana terbaik mereka adalah, oke mari kita berdayung lebih keras lagi. And yet the sailors did it. Tetapi itulah yang dilakukan pelaut ini. They just could not throw Jonah to his death. Mereka tidak bisa melempar Yunus keluar. And they tried really hard to save Jonah. Mereka mencoba benar-benar untuk menyelamatkan Yunus. On this point, the Gentiles have proven themselves to be more righteous than Jonah. Pada titik ini para orang kafir tersebut menunjukkan bahwa mereka lebih benar daripada Yunus. But no matter how hard they rowed, they could not reach the shore.
Tapi meskipun mereka mendayung sekuat tenaga, mereka tidak dapat sampai ke daratan. And the storm became even more terrible. Dan badai tersebut pun menjadi semakin parah. So the last thing for them to do was to throw Jonah into the sea. Maka hal terakhir yang bisa mereka lakukan adalah melempar Yunus ke dalam lautan. And they prayed to the Lord for mercy. Dan mereka berdoa kepada Tuhan untuk belas kasihan. O Lord, let us not perish for this man's life, and Yep. lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kendaki. Again, how ironic it is that a Gentile should pray to God on behalf of an Israelite prophet. Sekali lagi begitu ironis bahwa seorang orang kafir ini harus berdoa kepada Allah bagi seorang Nabi Israel. On this point too, the Gentiles have proven themselves more righteous than Jonah once again. Di sini juga orang-orang kafir ini telah menunjukkan bahwa mereka lebih benar daripada Yunus. After that, they threw Jonah overboard, Setelah itu mereka pun melempar Yunus keluar. and the sea calmed down immediately. Dan lautan itu langsung tenang. Before Jonah explained the storm to them, they did not know the Lord. Sebelum Yunus menjelaskan badai tersebut kepada mereka, mereka tidak mengenal Tuhan. But as soon as they heard about the Lord, their immediate response was, "What shall we do for the Lord?" Tapi setelah mereka mendengar tentang Tuhan, respons mereka langsung adalah, apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan? Their knowledge of God directed them straight away to obedience to God. Pengenalan mereka akan Allah mendorong mereka langsung kepada ketaatan akan Allah. Not only that, they even offered a sacrifice to the Lord and made vows. Bukan hanya itu, mereka juga langsung mempersembahkan korban bakaran dan bernazar kepada Tuhan. They were so hungry for the truth. Mereka begitu lapar akan kebenaran. And when the truth came to them, they saw the judgment of God clearly in the storm. Dan ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka langsung melihat bahwa penghakiman Allah jelas ada di dalam badai tersebut. And they immediately understood that they needed mercy from this God. Dan mereka langsung mengerti bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Allah ini. And indeed, this book is about the mercy of God. Dan memang kitab ini adalah tentang belas kasihan Allah. But this book is not just about God's mercy to Nineveh or to the sailors. Tetapi kitab ini bukan hanya tentang belas kasihan Allah kepada Niniwe maupun juga kepada pelaut itu. If that is so, the story of Jonah should have ended at chapter 11, verse 16. Kalau begitu saja, kisah Yunus seharusnya berakhir pada pasal 1 ayat 16. Jonah didn't want to obey God? Yunus tidak mau menaati Allah. Sure, let him bear the consequences of his disobedience. Ya sudah, biarlah ia menanggung konsekuensi dari ketidaktaatannya. Let him die in the raging Mediterranean Sea. Dan biarlah ia mati di laut Mediterania yang kacau. But the story didn't end there. Tapi kisahnya tidak berakhir di sana. Because the story of Jonah is not just about God's mercy toward the people of Nineveh. Karena kisah Yunus bukan hanya tentang belas kasihan Allah kepada orang-orang Niniwe. It is also about God's mercy toward this poor and sinful man named Jonah. Cerita ini juga mengisahkan belas kasihan Allah kepada manusia yang miskin dan berdosa bernama Yunus. After the sailors threw him into the roaring ocean, what awaited him was not death. Setelah para pelaut melemparnya ke lautan kacau tersebut, yang datang menghampirinya bukanlah kematian, Instead, it was the mouth of a very big fish. melainkan mulut sebuah ikan yang sangat besar. Don't you think our God is an interesting God? Tidakkah saudara merasa bahwa Allah adalah Allah yang sangat menarik? After Jonah fled from his call, God could have sent another prophet. Setelah Yunus lari dari panggilannya, Allah bisa saja mengirim nabi yang lain. Perhaps this time a more obedient prophet to go to Nineveh. Mungkin kali ini seorang nabi yang lebih taat untuk pergi ke Niniwe. You could almost imagine a comical scene unfolding in heaven. Saudara bisa membayangkan sebuah adegan yang lucu yang terjadi di surga. An angel asks God, now that Jonah is thrown into the sea, who should we send? Karena seorang malaikat sekarang sedang bertanya kepada Allah, karena Yunus sekarang sudah dilempar ke dalam laut, siapa yang harus kita kirim? Should we send this prophet or that prophet? Mungkin nabi ini atau nabi itu. Then God answered, no, send a big fish. Lalu Allah pun menjawab, jangan, kirimlah sebuah ikan yang besar. A big fish?
Ikan besar? Yes, a fish big enough to swallow Jonah in whole. Ya, ikan yang besar, cukup besar sampai bisa menelan Yunus hidup-hidup. And I will keep Jonah alive in the fish's belly. Dan aku akan menjaganya tetap hidup di dalam perut ikan tersebut. Because I will send no other than Jonah to Nineveh. Karena aku tidak akan mengirim orang lain selain Yunus ke Niniwe. Oh, how God loved Jonah. Oh, betapa Allah sungguh mengasihi Yunus. You can see throughout this journey to Tarshish, God was sending mercy to Jonah. Betapa di dalam perjalanannya ke Tarsis di sini Allah telah mengirimkan belas kasihan kepada Yunus. God reminded him of the truth again and again through the mouth of Gentiles. Allah mengingatkan kebenaran lagi dan lagi melalui mulut orang-orang kafir. Through the supernatural storm. Melalui badai yang supernatural. Through the supernatural lot. Melalui pembuangan undi yang supernatural. And through the supernatural big fish. Dan juga melalui ikan besar yang supernatural juga. All things work together for the good of Jonah. Segala hal bekerja bagi kebaikan Yunus. Jonah was in many ways a failed prophet. Di dalam banyak hal, Yunus adalah seorang nabi yang gagal. He disobeyed God and he had put others into a life-threatening position. Ia tidak taat kepada Allah dan telah menaruh orang-orang lain di dalam situasi-situasi yang mengancam hidup. But how different would Christ, the greater and better Jonah, be? Tetapi begitu berbedanya Kristus yang adalah Yunus yang lebih agung dan jauh lebih baik. Unlike Jonah, who was willing to die to disobey God, Tidak seperti Yunus yang rela mati agar tidak menaati Allah, Jesus was willing to die to obey God. Yesus rela menaati Bapanya dan mati. To the point of death, even death on the cross. Sampai titik kematian di atas kayu salib. Jonah slept through the storm because he was running away from God. Yunus tidur melewati badai tersebut karena ia sedang lari dari Allah. But Jesus slept through the storm because his Father was with him. Tapi Yesus tidur melewati sebuah badai karena Bapanya melewati itu bersamanya. By the death of Jonah, the symbolic death of Jonah, the sailors were saved from temporary judgment. Melalui kematian simbolis dari Yunus, pelaut-pelaut itu diselamatkan dari penghakiman yang sementara. But by the death of Jesus, we sinners were saved from the eternal punishment of God. Tetapi melalui kematian Yesus, kita orang-orang berdosa diselamatkan dari penghakiman kekal Allah. Who are we in the story of Jonah? Siapakah kita di dalam kisah kitab Yunus? We are the Gentile sailors who needed a prophet who can reveal God to us. Kita adalah pelaut-pelaut kafir yang membutuhkan seorang nabi yang bisa menyatakan Allah kepada kita. And we needed a priest who will sacrifice himself for our sins. Dan kita juga memerlukan seorang iman yang mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. Well, lucky for us, we have received the greater Jonah. Untungnya kita telah menerima Yunus yang lebih agung. Jesus Christ, who came to save sinners like you and me. Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Now, before I conclude, I would like to speak to those who are not Christians. Sebelum kita menyimpulkan khotbah pada hari ini, saya ingin berbicara kepada saudara-saudara yang belum Kristen. There is an answer, an explanation, and solution to the storm you're in. Ada jawaban, penjelasan, dan solusi bagi badai yang sedang saudara hadapi. There is someone greater than Prophet Jonah who can save you. Ada seseorang yang jauh lebih besar daripada Nabi Yunus yang dapat menyelamatkanmu. His name is Jesus Christ. Dan namanya adalah Yesus Kristus. This is an invitation to you to also come to Jesus and to receive his forgiveness. Ini adalah undangan bagi saudara untuk datang kepadanya dan untuk menerima pengampunannya. He is the only way, only truth, and only life. Dialah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa.
Oh, how he loves you and me. Oh, how he loves you and me. He gave his life, what more can he give? Oh, how he loves you. Oh, how he loves me. Oh, how he loves you and me. Our Father in heaven, Bapa kami di dalam surga, thank you for Jesus Christ. terima kasih untuk Yesus Kristus. Thank you for your saving grace extended to us sinners. Terima kasih atas anugerah yang menyelamatkan yang telah diberikan kepada kami orang berdosa. When we are panicking and in confusion, you came Di dalam kepanikan dan kebingungan kami, Engkau datang and gave us the truth. dan Engkau memberikan kami kebenaran. When we're naked, you clothed us. Saat kami telanjang, Engkau telah memakaikan pakaian bagi kami. When we were broken, you healed us. Saat kami rusak, Engkau telah menyembuhkan kami. And we confess that now we belong to Jesus. Dan kami pun mengakui bahwa kami sekarang adalah milik Yesus. Just as Jesus now belongs to us. Sama seperti Yesus adalah milik kami. Not only for this life, Bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, but for eternity. tapi untuk selama-lamanya. And we would like to raise thanksgiving to you on this Lord's Day. Dan kami ingin menaikkan ucapan syukur kami pada hari Tuhan ini. Receive, O Lord, receive our thanksgiving. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. And may you be happy in us. Dan biarlah Engkau juga senang akan kami. Pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin.